Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyimak materi tausiah duha. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada suri toladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Dewan Guru, dan anak-anakku yang Ibu banggakan. Perkenankanlah saya Ibu Happy Hapipah dari tim PPAI SMPN 3 Cibadak untuk menyampaikan materi mengenai adab bertamu dan menerima tamu. Berikut ini adalah hadis Nabi yang memerintahkan kepada kita untuk memuliakan tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifa, yang artinya, dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dalam kehidupan, kita berhubungan dengan sesama manusia. Ada kalanya dalam memenuhi kebutuhan hidup, mengharuskan kita berkunjung ke rumah orang lain, atau kita menerima kunjungan orang lain ke rumah kita. Seperti apa adabnya bertamu dan menerima tamu? Marilah kita sama-sama menyimak slide berikutnya. Yang pertama akan dibahas mengenai adab bertamu. Yang pertama, adab bertamu adalah berkunjung ke rumah orang dengan niat yang ikhlas. Tidak berkunjung ke rumah orang dengan niat yang buruk. Maka setiap akan bertamu, hendaklah kita luruskan niat kita. Semoga dengan bertamunya kita ke rumah orang lain membawa manfaat dan mempererat silaturahim. Adab bertamu yang kedua adalah memperhatikan waktu bertamu. Hendaknya hindari bertamu pada 3 waktu aurat. Apa itu 3 waktu aurat? Yaitu bertamu sebelum subuh, bertamu setelah zuhur, dan bertamu setelah isya. Hindari bertamu pada 3 waktu ini, kecuali jika ada keperluan mendesak dan tuan rumah sudah tahu atau kita dengan tuan rumah sudah sepakat karena mendesak akan bertemu pada jam-jam ini. Juga perhatikan waktu ketika bertamu. Ketika kita selesai menyampaikan hajat kita bertamu, menyelesaikan urusan kita bertamu, hendaklah kita segera undur diri atau segera pamit kepada tuan rumah. Jangan berlama-lama bertamu. Bisa saja
tuan rumah punya keperluan lain, tapi terhalang dengan adanya kita yang terlalu lama bertamu. Yang ketiga, meminta izin saat bertamu. Di Quran surat An-Nur ayat 27, Allah sudah memberikan rambu-rambu dalam bertamu. Akan saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahlihima. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Hendaknya ketika saat bertamu, kita meminta izin kepada tuan rumah. Bisa sebelumnya kita menelepon dulu bahwa kita akan bertamu ke rumah seseorang pada jam berapa, pada hari apa gitu ya, sehingga tuan rumah sudah siap menerima kedatangan kita. Adab bertamu yang keempat adalah berpakaian sopan. Jangan sampai ketika kita bertamu memperlihatkan aurat yang tidak sepantasnya dilihat non-mahram. Gunakanlah pakaian bersih, rapi saat bertamu. Untuk muslimah hendaknya perhatikan juga pakaiannya harus menutup aurat. Jangan sampai ketika bertamu memperlihatkan aurat. Adab yang kelima adalah menghindari fitnah dalam bertamu. Perhatikan siapa yang menjadi tuan rumah dan siapa saja yang berada di dalam rumah ketika kita sedang bertamu. Hendaknya tidak bertamu yang menyebabkan berkholwat atau berduaan tanpa mahram ya. Berduaan dengan lawan jenis tanpa mahram. Inilah yang disebut kholwat. Dengan berkholwat nanti ada pihak ketiga, yaitu setan yang bisa menjerumuskan ke dalam kehinaan. Jadi apabila akan bertamu, maka perhatikan tuan rumah kita itu lawan jeniskah. Ada baiknya kalau siswa diantar oleh mahramnya, misalnya oleh ayahnya, oleh kakaknya. Yang menerima tamu juga memperhatikan jika tamunya itu bukan mahramnya dan di rumahnya tidak ada siapa-siapa lagi kecuali dirinya, hendaklah menerima tamu itu usahakan di luar rumah dan seperlunya saja, tidak berlama-lama. Adab bertamu yang berikutnya adalah bersalaman. Sabda Rasulullah SAW, apabila kamu saling jumpa, maka saling mengucapkan salam dan bersalam-salaman. Bila saling berpisah, maka berpisahlah dengan ucapan istighfar. Hadis riwayat At-Tahawi. Nah, bersalaman di sini ada catatannya ya. Bersalaman boleh dilakukan sesama laki-laki atau sesama perempuan. Jika bukan mahram, hendaknya tidak usah sampai bersentuhan. Adab bertamu yang ketujuh adalah menjaga sopan santun. Sopan santun yang harus dijaga saat bertamu diantaranya mengetuk pintu atau memijit bel maksimal 3 kali. Jika sudah 3 kali mengetuk pintu atau memijit bel tapi tidak ada respon dari tuan rumah, hendaknya kita kembali.
Sopan santun yang berikutnya adalah tidak mengintip ke dalam rumah. Khawatir di dalam rumah, tuan rumah dalam keadaan tidak menutup aurat. Jadi ketika mengetuk pintu, hendaklah kita membalikan tubuh kita supaya tidak melihat ke dalam rumah. Yang ketiga, memperkenalkan diri pada tuan rumah dan menyampaikan keperluannya. Ini apabila tuan rumah tidak mengenal kita. Duduklah di tempat yang disediakan. Biasanya ada ruang tamu, duduklah di ruang tamu dan tidak duduk di tempat yang tidak dipersilahkan. Sopan santun yang berikutnya adalah tidak melihat-lihat isi rumah tanpa izin. Bagian yang kedua adalah adab menerima tamu. Ini apabila kita menjadi posisinya sebagai tuan rumah. Seperti apa tuan rumah menurut Islam? Mari kita lihat slide berikutnya. Adab menerima tamu yang pertama adalah bersikap dan berpakaian sopan saat menerima tamu. Walaupun ada di dalam rumah sendiri, ketika menerima tamu hendaklah berpakaian yang sopan. Tentunya untuk muslimah tidak hanya sopan, tapi juga harus menutup aurat. Adab menerima tamu yang kedua adalah menyediakan jamuan. Tuan rumah wajib memberikan jamuan yang pantas untuk tamu yang berkunjung, tapi tidak memaksakan memberi jamuan yang mewah jika tidak mampu. Cukup memberi jamuan yang ada, misalnya air putih saja, atau dengan senyum dan sikap yang baik. Jadi, jamuan ini adalah jamuan terbaik yang kita berikan kepada tamu, tapi sesuai dengan kemampuan kita sebagai tuan rumah. Adab yang keempat dalam menerima tamu adalah menghargai tamu yang menginap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hormatilah tamu sampai 3 hari. Adapun selebihnya merupakan sodakoh darinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Saat tamu akan menginap, maka kita diharuskan untuk melayani dan memberi jamuan yang baik, seperti menyiapkan dan membersihkan tempat tidurnya. Batas waktu bertamu maksimal 3 hari saja. Hendaknya tamu yang sudah 3 hari menginap dan masih harus menginap setelah lewat dari 3 hari itu diperlakukan seperti anggota keluarga lainnya. Tidak ada kewajiban untuk melayaninya lagi sebagai tamu. Tapi dia atau tamunya juga harus tahu diri ketika lebih dari 3 hari maka dia dianggap bagian dari keluarga yang harus bertanggung jawab juga dalam perawatan rumah, misalnya harus bersih-bersih, harus ikut mencuci piring, tidak lagi diperlakukan sebagai tamu. Nah, ini batasnya 3 hari saja. Adab menerima tamu yang kelima adalah mengantarkan tamu sampai halaman ketika pulang. Hal ini berdasarkan hadis dari Rasulullah. Sesungguhnya merupakan perbuatan yang sunnah apabila seseorang tuan rumah keluar bersama tamunya sampai ke pintu halaman. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi hendaknya ketika tamu kita akan pulang, kita berkenan untuk mengantarkannya sampai ke pintu halaman. Demikianlah adab bertamu dan adab menerima tamu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat. Apabila ada kebenarannya itu semata-mata dari Allah
Dan apabila ada salahnya, itu semata-mata dari kekurangan ibu sendiri. Dan akhir kata ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.